Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kali ini kita akan melakukan diskusi pra-observasi dengan rekan sejawat. Assalamualaikum, Bu Pak. Oke, apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini berjumpa dengan Bu Fat dalam ruangan ini. Kali ini saya akan melakukan diskusi pra-observasi dengan Bu Fat. Nanti ketika Bu Fat melaksanakan pembelajaran di kelas. Boleh Bu? Oke, kira nanti Bu Fat observasinya di kelas yang mana Bu Fat? Kelas E3 ya Bu Fat ya. Oke, baiklah Bu Fat. Jadi adapun tujuan kita diskusi kali ini yaitu supaya nanti ketika Bu Fat melaksanakan observasi di kelas, Bu Fat percaya diri dengan segala persiapan yang sudah Bu Fat lakukan. Oke, nah Bu Fat, jadi kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bu Fat capai? Pembelajaran agar siswa bisa merealisasikan dalam kehidupannya sifat jujur, baik dia selama maupun di sekolah dan dimanapun dia. Menarik sekali ya Bu Fat ya, topiknya tentang kejujuran. Oke, nah bagaimana persiapan Bu Fat dalam melaksanakan observasi ini? Persiapan saya dalam saya melakukan observasi tentu ada media yang kita pakai. Iya. Artinya video tentang kejujuran. Kemudian nanti siswa juga dibentuk kelompok. Nanti juga siswa ada tugas pribadi yang tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Mereka nanti akan presentasikan itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Fat ya, persiapan Bu Fat dalam mempersiapkan kegiatan observasi kali ini. Nah, kira-kira nih Bu Fat ya, apa strategi yang Bu Fat lakukan supaya anak ini dapat dengan mudah memahami topik dari pembelajaran Bu Fat ini? Strategi pembelajaran kita tentunya problem based learning dari berbasis masalah dulu, Ya. sehingga siswa bisa berpikir ketika itu terjadi apa yang akan dilakukan. Berarti itu strategi pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Bu Fat ya, strategi yang Bu Fat gunakan dalam pembelajaran kali ini. Nah, sejauh ini ya, kira-kira apa nih yang akan yang rasanya menjadi kekhawatiran dalam diri Bu Fat? Yang menjadi kekhawatiran itu mungkin kita yang menjadi kekhawatiran adalah apakah ketika kita melakukan pembelajaran tadi, apakah bisa dia merealisasikan materi tadi? Iya. Karena bisa jadi faktor penyebab tidak jujur itu banyak sekali. Iya. Kita tidak mungkin mendeteksi seseorang itu jujur atau tidak dengan waktu yang 5 menit atau gimana. Pasti ada proses kenapa dia melakukan ketidakjujuran. Pasti ada proses pembentukan karakter itu seperti itu. Seperti itu. Oke, nah jadi semoga ya Bu Fat ya, kekhawatiran yang Bu Fat rasakan ini semoga nanti ini semuanya dapat teratasi. Oke. Nah, di sini mungkin saya menyarankan ya Bu Fat, nanti dalam proses pembelajaran nanti Bu Fat dapat melaksanakan kegiatan itu dengan memberikan mungkin model-model atau strategi yang bervariasi gitu ya, supaya nanti apa yang Bu Fat inginkan, tujuan pembelajaran Bu Fat ini dapat tercapai sesuai dengan keinginan dari tujuan pembelajaran itu. Oke, kira-kira nih Bu Fat ya, bagaimana nih perkembangan atau apa yang akan Bu Fat capai dalam pembelajaran ini? Keinginan kita capai pertanyaannya sifat kejujuran bagi siswa. Karena kejujuran itu penting. Siswa SMP nanti akan menginjak remaja. Bisa jadi hari ini siswa kita, besok dia menjadi pemimpin untuk bangsa kita. Kalau seandainya sifat jujur
tidak ada bagi dirinya, bagaimana dia nanti akan memimpin bangsa ini atau memimpin keluarga Muslim. Jadi kejujuran itu uniknya kenapa orang memilih materi kejujuran, karena kejujuran itu penting, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa. Masya Allah. Luar biasa sekali ya Bu Fat ya. Dari penjelasan Bu Fat tadi itu sudah tergambar ya, sudah terlihat persiapan Bu Fat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Nah, semoga nanti ya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira nih Bu Fat ya, tadi kan kita sudah diskusi nih dari awal tadi sampai sekarang ini ya. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Fat setelah kita diskusi? Iya. Perasaan itu sangat senang sekali. Iya. Karena materi yang akan kita sampaikan itu adalah materi yang bermanfaat untuk anak-anak. Jadi istilahnya setelah kita mendiskusikan kenapa kita pilih itu, makin yakin bukannya materi itu memang cocok untuk istilahnya kalau di BK-nya ya kita ya, kalau ada kasus, kalau bisa kasus itu yang digunakan. Itu seperti itu. Berarti ya kalau didengar ya dari penjelasan Bu Fat tadi ya, sepertinya Bu Fat sudah melaksanakan layanan BK ini dengan sebaik mungkin ya. Contohnya saja ada masalah ya, ada topik, ada masalah, Bu Fat langsung dengan responsif menyesuaikan dengan topik layanan yang Bu Fat berikan. Oke, nah semoga ya Bu Fat ya, apa yang Bu Fat berikan ini sangat bermanfaat sekali bagi anak murid kita semua. Nah, jadi kalau dilihat-lihat dari pembicaraan tadi, terlihat sekali Bu Fat sudah sangat siap sekali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan saya sudah tidak sabar lagi mau melihat pembelajaran yang akan Bu Fat berikan. Saya melihat tadi ada strategi yang Bu Fat lakukan, dan supaya nanti strategi itu dapat sesuai dengan tujuan yang Bu Fat harapkan. Nah, semoga nanti pembelajarannya sukses ya Bu Fat ya. Semoga berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Bu Fat. Ya, sekian diskusi pra-observasi dengan rekan sejawat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa, karena setiap pembelajaran yang akan kita lakukan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang akan memimpin doa di lokal ini? Siap, berdoa mulai. Najwa, Nurul Kolbi, Raya Putri Makoga, Tias Talita Syahdia Monika, Zakwa Henry Pratama. Oke, nah berarti yang tidak hadir hari ini cuma satu
menghadapi pernikahan kalau misalnya, ya kan? Berkeluarga bahagia. Kira-kira menurut anak ibu, bagaimana seharusnya kita untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga? Siapa yang bisa bantu? Apa yang harus kita siapkan untuk kita bisa menghadapi, salah satunya dalam berumah tangga ketika umur kita mungkin, kalau Allah mengatakan kalau kita bertemu umur 19 tahun, apa yang harus kita siapkan? Ya, finansial itu. Ya, finansial bagus sekali. Apa lagi? Mental bagus. Apa lagi? Kematangan berpikir. Kematangan berpikir bagus sekali. Apa kira-kira lagi? Ya, uang. Kalau tidak ada uang mungkin bisa menikah? Ya. Ya. Iya, harus ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangan, tentu dengan siapa kita akan menikah? Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Restu. Restu. Kenapa restu itu penting? Siapa yang tahu? Agar tidak ada konflik. Oke? Jika tidak ada restu, rumah tangga tidak akan harmonis. Nah, jika tidak ada restu, ya tangga. Miskin. Berarti hari ini kita akan menaikkan pembelajaran minggu depan itu, minggu kemarin itu dengan pembelajaran hari ini, yaitunya tentang kejujuran. Kenapa? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan jujur? Ya, silakan. Berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Siapa lagi? Tidak bohong. Tidak bohong. Bagus. Apa lagi? Berkata sesuai kebenaran. Berkata sesuai kebenaran. Siapa lagi? Ayo. Berkata sesuai dengan fakta. Berkata sesuai dengan fakta. Ya, apa lagi? Tidak melebih-lebihkan. Tidak melebih-lebihkan. Ya, apa lagi? adanya, Bu. Apa adanya. Terus apa lagi? Tidak bohong. Tidak bohong. Nah, berarti kejujuran itu berarti salah satunya berkata tidak bohong, berkata sesuai realita, berkata apa adanya, ya kan? Ya, Bu. Kira-kira kalau menurut agama, kenapa kita harus disuruh jujur? Agar tidak terjadi fitnah. Agar tidak terjadi fitnah. Apalagi? Biar dipercaya orang. Mudah dipercaya orang. Apalagi? Agar tidak melakukan dosa. Agar tidak apa? Mendapatkan dosa. Supaya tidak mendapatkan dosa. Apalagi? Kalau menurut agama. Ayo. Sudah Rasul. Sunnah Rasulullah. Ya. Nah, sekarang kita masuk dulu. Anak ibu, materi kita tentang kejujuran ini kalau dalam mereka namanya itu termasuk layanan dasar. Layanan dasar tadi bahwasanya nih bidang bimbingannya adalah bimbingan pribadi. Kok pribadi, Bu? Karena itu adalah bersifat individu salah satunya kejujuran tadi. Nah, kemudian apa lagi topik layanan indah kejujuran? Fungsi layanannya adalah pemahaman dan pengentasan. Kemudian tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengimplementasikan nilai kejujuran dalam kehidupan. Tujuan khususnya yaitunya agar peserta didik atau konseling mampu mempertahankan kejujuran. Yang kedua, agar peserta didik mampu menunjukkan nilai kejujuran. Yang ketiga, agar peserta didik dapat melaksanakan nilai kejujuran. Oke, sekarang anak ibu akan bertanya.
Ya, percaya duitnya Bu, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari jadi kamu jadi sama ibu kan ada itu banyak mainannya. Percaya duitnya Bu, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ini berapa bang? Kamu janji sama ibu bang, mak, berani bang. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, dibawa aja sini. Nah, berapa aja sini ah? Jangan. Ya berapa aja sini ya? Ya. Nah, itu orang itu. Musik. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Budi, Om. Makasih Bu ya. Iya, Om. Sekarang ada tugas kelompok. Materi pembelajaran kita hari ini berbasis problem based learning. Berarti kan ada masalah tadi ya, Nak ya. Sekarang coba kamu analisa berdasarkan kelompok. Yang pertama, bagaimana berdasarkan kelompok ya? Berarti kelima kelompok tadi menganalisa video tadi. Yang pertama adalah bagaimana pendapatmu tentang sikap yang dilakukan oleh temannya si Budi. Nanti itu akan kita diskusikan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada istilah berbohong untuk kebaikan. Bagaimana itu menurut kelompokmu? Bagaimana berbohong untuk kebaikan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya kita sudah melakukan kebohongan, bagaimana seharusnya sikap kita untuk melakukan kejujuran? Mungkin 3 pertanyaan saja untuk masing-masing kelompok. Silakan untuk berdiskusi.
dari misalnya nih anak itu pernah melakukan satu kebohongan, sementara kebohongan itu tidak dibolehkan. Bagaimana triknya kita supaya kita untuk mengatakan jujur tadi? Mungkin seperti itu. Boys. The boys, Bu. Boy. Kita minta kelompok pria gagah dulu ya. Silakan. Kejar. Ayo Jan. Dia ke depan, Bu, tuh di sini saja, Bu. Situ saja. Berdiri ya, yang bicara berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok lagi akan memberikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama yaitu bagaimana sikap Teman Budi. Jawabannya adalah provokator, egois, serta tidak jujur. Yang kedua, bagaimana bohong demi kebaikan. Jawabnya boleh, agar tidak terbukanya aib seseorang dan tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Yang ketiga, seandainya kamu melakukan kebohongan, bagaimana supaya kita melakukan kejujuran? Jawabannya adalah menembus keburukan dengan selalu berbuat kebaikan serta bertaubat. Sekian, terima kasih. Oke. Sekarang Ibu minta tanggapan dari anak Ibu kelompok 2 terhadap pernyataan daripada kelompok 5. Kamu tanggapi dulu. Tanggapannya terhadap yang dijawab tadi. Baik, saya pada kelompok 2 akan menanggapi jawaban dari kelompok 5. Kalau itu yang kami tanggapi yaitu nomor 2 tentang bagaimana berbohongnya untuk kebaikan. Kalau menurut kelompok kami tidak ada berbohong itu untuk kebaikan, karena sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan pasti akan terungkap juga. Dan pada akhirnya kalau kita berbohong pasti tidak ada orang yang akan percaya kepada kita. Sekian dari saya. Boleh silakan. Baiklah, saya akan menanggapi tanggapan dari kelompok 2. Saya kurang setuju dengan berbohong dengan kebaikan karena tadi tidak boleh. Saya kurang setuju karena misalnya nih contoh seseorang diteror sama si A diteror sama si B. Jadi yang si A ini larilah ke rumah si C. Terus di rumah si C ini kan bertanya yang si teror ini si B ini kan, ditanyanya ke punya rumah, adakah si A di sini? Nanti kalau dijawab sama si A ada, pasti sudah hancur atau sudah kemana kan? Jadi boleh kita berbohong demi kebaikan itu tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Berarti ada dua versi. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Itu tergantung situasi dan
Kondisi. Ya, selanjutnya kita minta untuk kelompok 3 yang menanggapi adalah kelompok 1. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Hasil diskusi kami yaitu yang pertama sikap teman budi. Sikap teman budi itu sangat tidak baik karena sikap tersebut sangat dibenci Allah dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang kedua itu berbohong untuk kebaikan. Menurut kelompok kami itu sangat tidak boleh karena atas namanya bohong itu tidak baik walaupun demi kebaikan. Karena lebih baik kita jujur walaupun itu menyakitkan. Seperti contoh saudari yang kelompok 4, kalau misalnya kita membantu menyembunyikan si C, apa salahnya kita menelpon polisi. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana sikap melakukan kejujuran ketika sudah berbohong. Itu dengan cara pertama beristighfar, yang kedua memohon ampun kepada Allah dan berdoa agar diberi hidayah untuk berubah menjadi orang yang jujur dan selalu istiqomah. Terus menghindari pengaruh lingkungan yang buruk. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 1 izin menanggapi kelompok 3. Kalau untuk soal yang pertama kami sangat setuju dengan kelompok 3 karena mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Dan untuk yang kedua, menurut kami berbohong untuk kebaikan itu boleh. Seperti contohnya, ketika kita sedang di asrama, sedangkan orang tua kita lagi di rumah. Kemudian ketika orang tua kita bertanya lewat teleponan, lagi sakit nak, terus kita jawab enggak bu. Dari cerita ini berbohong untuk kebaikan agar orang tua kita tidak khawatir itu boleh. Agar kalau selagi manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya. Ya, bagus kan. Nah, kita kasih hapus untuk selanjutnya kelompok keempat menanggapi nanti adalah kelompok ketiga. Oke, silakan. Oke, yang nanti yang menanggapi adalah kelompok yang kelima. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang bagaimana tanggapan. Pertama, ketika kita tidak melakukan kejujuran, maka kita akan sering melakukan kebohongan. Satu kebohongan akan menimbulkan 5 atau 6 kebohongan lainnya. Ketika kita berkata jujur, maka kejujuran itu akan dicatat oleh Allah menjadi pahala kebaikan untuk dirinya kita. Tapi ketika kita melakukan kebohongan, kebohongan itu untuk membawa kebaikan. Dicontohkan saja oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang akan dibunuh, pernah mendengar cerita seperti itu? Pernah. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat pemuda yang lari dilewati di sini? Apa jawaban Rasulullah? Pindah tempat Rasulullah. Selama saya berada di sini, saya tidak melihatnya. Kenapa Rasulullah melakukan? Karena dia ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Belum tentu orang yang akan dicari atau dibunuh tadi adalah melakukan kesalahan. Ketika kita sudah bersikap jujur, jujur itu mulai dari diri sendiri, baru nanti berefek kepada orang lain. Kalau kamu tidak jujur untuk dirimu, bagaimana kamu akan jujur terhadap orang lain? Dan bagaimana nantinya bangsa ini akan lahir atau terlahirlah anak-anak yang nanti menjadi pemimpin yang tidak jujur. Harapan dari materi kita hari ini adalah kami ingin anak-anak kami menjadi pemimpin
yang akan kita kumpulkan minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita diskusi, saya akan menyampaikan bahwa tujuan kita melakukan observasi ini, diskusi ini adalah bagaimana nanti kita dapat mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Oke, Bu Fat, nah kira-kira nih kemarin setelah Bu Fat melakukan observasi di kelas, nah kira-kira bagaimana perasaan Bu Fat kemarin ketika ada rekan sejawatnya yang ikut mengobservasi? Kalau perasaan Bapak waktu itu sangat senang sekali. Kenapa? Iya. Karena biasanya kan kita sendiri yang masuk, tidak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain, berarti kan kita tahu Iya. siapa yang belum kita lakukan. Jadi sebenarnya observasi itu sangat membantu bagi guru yang diobservasi. Ya, seperti itu. Berarti ada rasa senang juga ya? Iyalah. Ada rasa senang karena mungkin nanti dengan adanya teman yang melihat, jadi kita tahu ya upaya mana yang mungkin yang kurang, mana mungkin yang perlu dilakukan. Oke, nah dari kegiatan observasi yang Bu Fat lakukan kemarin, Iya. kira-kira hal baik apa yang sudah Bu Fat lakukan? Kalau hal baik tentu sudah ada. Yang pertama, pembelajaran itu sudah bersifat diferensiasi. Iya, iya. Kemudian sudah ada menanamkan sifat-sifat positif. Kemudian juga sudah ada sosial emosionalnya juga sudah mulai. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, benar ya. Kemarin pas saya lihat gitu kan di kegiatan observasi di kelas, Bu Fat sudah melakukan yang mana sebelumnya kita sudah juga bahas di dalam pembelajaran itu harus ada terlihat budaya positifnya, sudah terlihat. Juga Bu Fat sudah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti kontennya ya, kontennya sudah menarik. Ada ice breaking juga kemarin saya lihat ya Bu Fat. Ada juga kemarin Bu Fat diskusi kelompok gitu ya, dengan model pembelajaran apa kemarin Pak? Problem-based learning. Iya, problem-based learning. Oke. Nah dari kegiatan observasi kemarin itu sudah terlihat Bu Fat sudah melakukan. Nah kira-kira apakah proses pembelajaran yang Bu Fat lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum Pak? Sudah belum. Kenapa? Karena kita pengen siswanya itu tertanam sifat kejujuran dalam diri. Itu semua. Tapi kan sudah tercapai ya kita ini. Oke. Berarti tujuannya bagaimana supaya siswa itu tercapai kejujuran, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bagaimana Bu Fat bisa melihat keberhasilan ini? Kalau melihat keberhasilan tentu dari sikapnya, Bu. Dari sikap. Ketika ada sesuatu terjadi, mereka berani mengungkapkan bahwasannya mereka lah pelaku. Itu kan sudah tertanam berarti sifat kejujuran. Mungkin seperti itu. Dari perilaku sehari-hari ya Bu Fat ya. Nah ini biasanya terlihatnya itu di kehidupan yang bagaimana nih Bu Fat? Ya kalau misalnya nih, contohkan ya. Misalnya terjadi kasus, kalau kami kan di asrama, kita kan berasrama. Iya, iya. Kalau terjadi itu kasus, anggaplah barang hilang, itu biasanya Bu Fat bilang seperti ini, anak-anak ibu, hari ini kita berkumpul karena ada kasus bahar sesuatu hilang di asrama. Kemudian Bu Fat bilang seperti ini, yang Bu Fat minta kejujurannya, Bu Fat minta 2 kali 24 jam pelaku sudah mengaku kepada ibu. Cuma itu saja kalimat. Itu biasanya Bu Dita kalau sudah seperti itu biasanya nggak cukup 2 kali 24 jam. Kadang-kadang sore sebelum Bu Fat pulang udah dibilang itu. Tapi mereka bilang itu tidak harus bilang Bu sayalah pelakunya, bukan seperti itu. Kadang-kadang berupa surat cinta. Nah, misalnya taruhnya kadang-kadang di bawah helmnya kita atau ditaruhnya dekat sepatunya kita. Nanti bilang itu saya baca, Bu sayalah pelakunya kemarin. Artinya berarti kalau seperti itu sudah ada Kesadaran kesadaran untuk berkata jujur ya. gitu ya. Oke, Biasanya seperti itu. Jadi kalau mereka sudah jujur, berarti Bu Fatnya sudah ibaratnya gini. Bu Fat punya prinsip seperti ini. Ketika seseorang sudah jujur, berarti
berarti nilai positifnya itu ibaratnya sudah 2 jempol. Sudah jempol ya. Kalau 2 Wah. jempol berarti kami akan memberikan istilahnya bukan menghukum, tapi Hmm. kita memberikan apresiasi kemudian mendidiknya kembali. Harusnya dia seperti apa? Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Mm-mm. Oke, nah dari apa yang sudah Bufat lakukan gitu ya Iya. sampai ke penyerapannya di sekolah atau asrama gitu kan. Nah menurut Bufat nih, kalau menurut Bufat Iya. tingkat keberhasilan dari yang Bufat lakukan gitu ya tentang Iya. kejujuran ini. Kalau kita ini rank lah dari 1 sampai 10, kira keberhasilan Bufat ini membuat anak jujur itu berada di posisi yang mana? Kalau Bufat menilai ya, itu sudah di posisi ke-9. Kenapa? Karena sudah mau. Iya, iya. Itu kan orang yang bernyali yang Iya, iya. kita mengakui kesalahannya. Jadi kalau kita kasih posisinya 5, berarti itu kan rendah sekali. Kalau biasanya kalau posisi 5 itu kan bagi orang yang tidak mau, masih ragu-ragu. Tapi kalau sudah 9 Bufat kasih posisinya dia, berarti nyalinya sudah besar. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa jujur kepada kita. Makanya Bufat kalau kasih ringnya, itu makanya Bufat kasihnya 9. Sebenarnya Bupaknya. Artinya sudah ada kesadaran diri ya Bupaknya. Sudah Iya. ada kesadaran diri anak tersebut untuk jujur gitu kan. Iya, untuk berbilang jujur itu susah loh. Oke. Nah kalau Bufat lihat sendiri gitu kan, berapa persen anak yang sudah berperilaku jujur ini setelah Bufat lakukan materi tentang kejujuran? Begini, kita bisa melihatnya, tentu perilakunya di asrama ya. Biasanya barang sering hilang. Iya. Sekarang ketika kita sudah kasihkan di lokal itu atau anggaplah di fase itu, maka kadar untuk pencurian itu kurang. Berarti kan kita sudah menganggap itu satu keberhasilan. Iya, iya. Nah, biasanya kan kalau baru-baru ada yang lapor ini barang saya hilang, ini barang saya hilang. Tapi setelah kita kasihkan materi itu, Iya. ternyata pengaduan untuk hilang itu contohnya saja untuk semester ini cuma baru 1 kali yang mengadu barang hilang. Kalau untuk yang kelas 11 dan 12 nggak ada ngaku bilang bahwasannya barangnya hilang, itu nggak ada. Oke. Mungkin seperti itu. Ya, semoga ini Pak ya tidak terjadi lagi ketidakjujuran ya Pak. Nah, selama Bapak melakukan kegiatan observasi kemarin gitu kan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, nah kita ada atau tidak Bapak mengalami masalah atau kendala untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini? Kalau kendala tentu ada. Namanya hidup, tidak ada istilahnya orang dengan karakter yang berbeda digabungkan dalam satu rumah. Iya. Tentu ada. Kan ibaratnya asrama itu rumah ya ada. Tapi kan kami di sini berkolaborasi Bu Rita. Bukan Bufat sendiri. Di sini kan Bufat juga punya anggota, punya adik-adik di asrama, punya kakak pembina. Kami cuma bilangnya seperti ini. Kalau terjadi apa-apa, kita diskusikan. Kalau masalah besar itu kita kecilkan. Kalau masalahnya kecil, kita habiskan. Jadi nggak ada istilah tertutup untuk sesuatu kejadian atau masalah yang dihadapi di asrama. Jadi Bufat itu bisa melakukan misalnya melakukan ketika melakukan sesuatu itu, tentu Bufat juga berkoordinasi dengan teman-temannya Bufat yang ada di asrama. Tanpa dukungan mereka, Bu Rita tidak akan mungkin kejujuran itu bisa timbul, Bu Rita. Berarti kan ada dukungan orang-orang sekitar membuat anak itu timbul kesadaran untuk jujur. Berarti sejalannya Bapak ya. Iya. Berarti dalam mewujudkan tujuan pembelajaran ini kita berkolaborasi gitu dengan sama itu ya Bapak ya. Iya. Nah, kira adakah trik atau solusi lain menurut Bapak? Solusi maksudnya Bu Rita yang seperti Ya, apa? apakah trik yang selama ini yang Bapak lakukan seperti tadi ya berkolaborasi misalnya kan, dikira itu sudah berhasil atau belum gitu? Atau mungkin Bapak masih ada trik yang lain atau solusi yang lain bagaimana Pak? Biasanya kami lebih istilahnya kalau kita dekat emosionalnya dengan yang kita asuh, yang kita berikan arahan, mereka pasti akan jujur. Biasanya triknya seperti itu. Kalau seandainya dengan kakak pembinanya kurang, biasanya Bufat langsung. Kalau biasanya kalau sudah sampai ke Bufat, mereka istilahnya tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa lagi mungkin nanti dicemoohkan, nanti diketahui orang.
ibaratnya di sini ketika seseorang itu berjujur kepada Bu Fat, itu cuma batasnya sampai Bu Fat saja, orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena Bu Fat sangat menghargai. Mungkin. Berarti ada hubungan emosional yang Ya. bagus gitu ya Pak ya. Kita jalin dulu, Iya. makanya bisa dia jujur. Iya, sehingga antara siswa dengan Bu Fat gitu kan sudah seperti berteman gitu ya Bu Fat Ya, ya. pokoknya kalau kita tanya itu tidak ada dia sungkan, apapun yang dia alami pasti diceritakan. Itu sunnah. Itu treknya emosional kita yang harus kita bina dulu kepada siswa. Mungkin seperti itu. Ya mungkin kalau dilihat ya dari hasil observasi kemarin gitu kan, dan dari apa yang sudah Bu Fat lakukan sampai ke tindak lanjutnya ke kehidupan di asrama misalnya atau di lingkungan sekolah gitu kan, kalau menurut saya sendiri itu sudah sangat luar biasa sekali yang Bu Fat lakukan gitu. Nah kira-kira masih ada nggak Bu Fat mungkin apa gitu yang perlu Bu Fat tingkatkan ke depannya? Perlu yang perlu kita tingkatkan salah satunya adalah bagaimana istilahnya gini, sebelum materi itu diberikan, kalau bisa siswa itu sudah ada konsep kejujuran dalam diri. Jadi ibaratnya kita kasih itu ibaratnya kue, kuenya kita kasih, dia sudah punya dasar merasakan seperti apa jujur itu dulu. Jadi ibaratnya kita cuma memoles lagi, jangan dari awalnya kita mungkin seperti itu. Berarti ini ya Pak ya, berarti nanti apa yang kita berikan itu, layanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya Pak ya. Artinya apa yang kita sampaikan itu lebih mudah mereka memahaminya. Oke. Ya bisa sesuai itu juga Iya. kita. Materi itu kalau di BK ada namanya yang penting kalau ada kasus maka itulah materi yang akan kita. Oh ya, itu layanan responsif Iya. ya Pak ya. Sesuai dengan keadaan. Mungkin seperti itu. Iya benar sekali. Oke, sudah sangat luar biasa sekali Bu Fat. Kemarin ya dari awal diskusi observasi dan sekarang gitu ya. Iya. Menurut saya sendiri Bu Fat sudah sangat luar biasa sekali dalam melakukan satu pembelajaran itu. Jadi semoga kedepannya ini terus berkembang gitu ya. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan di sekolah ini dapat terwujud hendaknya. Oke. Terima kasih Bu Fat. Oke, Bonita. Ya. Oke, mungkin itu hasil diskusi dengan teman sejawat yaitu pasca observasi. Nah sekarang mungkin kami minta tanggapan dari Bapak setelah menentukan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bonita. Yang dikejar itu tidak hanya coaching, tapi observasi. Jadi prinsip observasi kan kalau selama ini kan takutkan observasi itu kan dalam observasi akademik itu kan seakan-akan mencari kesalahan. Iya. Sehingga rata-rata kebanyakan guru takut untuk disupervisi. Idealnya tadi Bonita sudah melaksanakan bahwa mesti dijelaskan dari awal itu untuk apa supervisi. Supervisi berbasis coaching maksudnya adalah mencari data terhadap pelaksanaan observasi itu ada enggak yang kurang, ada enggak yang sudah baik yang perlu dilanjutkan, ada enggak yang belum baik yang mungkin harus diperbaiki. Nah, berbasis coaching maksudnya agar ketika ibu si yang diobservasi mengalami kendala atau masalah, solusi bukan dari observer, tetapi Ibu Nita sebagai coachnya bisa menggali lagi potensi ibu itu sehingga ibu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, tadi kita sudah melihat ibu dari alur Tirta itu sudah dilaksanakan, dan tentu ke depan tentu mungkin banyak berlatih barangkali, dan nanti ketika memiliki kesempatan lagi untuk mengobservasi itu tidak ada si guru yang diobservasi merasa ini saya sedang dinilai, ini saya sedang dicari-cari kesalahan saya, tidak seperti itu tapi tadi sudah sama. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin demikian saja hasil diskusi pasca observasi kita kali ini.